Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan One God, One Gate, dan One Komando. Jadi satu Tuhan, satu pintu, dan satu komando. One God itu satu Tuhan, itu sudah jelas dalam artian tidak ada Tuhan lain. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kemudian yang jadi masalah sekarang begini, saudaraku. Pengakuan terhadap tidak ada Tuhan selain Allah itu baru dari aspek ucapan kali ya. Karena ternyata fakta di lapangan, atau ya kita sadari, saya juga menyadari seringkali kita disibukkan dan melupakan gitu loh. Jadi seperti anomali atau kontradiktif antara pengakuan dengan antara apa yang diakui dengan apa yang dijalani gitu. Jadi tidak sinkron atau tidak sinergi. Sudah jelas ini haram, tetap ditabrak karena kebutuhan. Jadi pengakuan terhadap One God-nya itu masih jauh. Masih jauh. Jadi One God itu kalau dalam bahasa sederhananya tauhid, sebenarnya balik lagi ke tauhid. Nah, tauhid ini itu kalau diibaratkan benda-benda padat. Benda padat itu bentuknya ya begitu, tidak berubah. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai saat sekarang urusan tauhid itu nggak ada kompromi, nggak ada toleransi. Ya sudah begitu. Benda padat itu ya begitu. Kalau diibaratkan ke benda ya, bukan saya mengibaratkan Allah ke benda, bukan. Maksudnya karakteristik tauhid itu seperti benda, kalau di benda seperti benda padat. Kalau sudah begitu ya begitu. Nah, yang kedua, tadi kan satu Tuhan, satu komando. Nah, komando itu memang dalam setiap zaman itu ada komando masing-masing. Pada prinsipnya komando tetap ada di tangan Gusti. Nah, komando itu kemudian didelegasikan. Kalau dulu waktu masih zamannya para nabi, komando itu kemudian didelegasikan kepada para nabi untuk mengambil peran sebagai pemimpin, sebagai imam. Maka kehendak Allah kemudian dirisalahkan atau kemudian ditransferkan kepada nabi, atau ada juga para rasul yang membawa risalah, dan itu menjadikan irama yang sejalan antara Gusti dengan makhluknya. Jadi satu komando di bawah imam tersebut gitu. Mana satu komando sebenarnya sangat luas, tetapi sederhananya seperti itu. Pada saat ini kenapa banyak fitnah yang beredar? Saling serang, saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat ngeri lah kalau bahasa gaul mah ngeri-ngeri sedap. Karena sudah melibatkan
komunitas, sudah melibatkan kelompok, sudah melibatkan suku. Saya khawatir jika konflik, jika fitnah terus disebar, jika mulut tidak atau lisan tidak dijaga, maka fitnah ini akan menjadi semacam bumerang yang merusak persatuan. Gitu. Karena tidak satu komando, gitu. Tidak satu iring, tidak seiring, tidak satu komando. Dalam naungan satu Tuhan, tapi tidak dalam satu komando. Ini repot. Memang lisan luar biasa ya, berbahaya luar biasa. Makanya kan ada undang-undangnya. Nah, situasi saat ini yang tidak dalam garis komando yang sama ini sangat riskan terhadap, bisa dikatakan, perpecahan atau lepasnya persatuan. Kita tidak berharap sampai ke sana, tetapi peluang itu ada jika terus-menerus seperti sekarang ini. Nah, maka one komando itu nanti bisa bermakna pada apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Apa yang harus, apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga nanti semua seiring. Karena kadang-kadang atau sering kali gerak ucap dan perbuatan itu, lisan dan perbuatan itu lebih mengakar kepada ego, bukan kepada kepentingan bersama. Nah, nanti dengan adanya one komando, maka itu urusannya untuk kepentingan bersama. Kalau zaman dulu dikatakan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, one gate. Jadi satu pintu, kebijakan satu pintu. Nah, perbedaan-perbedaan ini awalnya memang dilatar belakangi oleh perbedaan paham. Jadi sekarang fitnah ataupun saling mengkritisi ya, ada yang masih dalam batas akademis, ada yang masih dalam batas kewajaran, tetapi ada yang sudah offset pada ruang-ruang yang tidak pantas untuk disampaikan. Perbedaan-perbedaan informasi, perbedaan-perbedaan pendapat, atau mungkin pastinya perbedaan pendapatan, itu kembali menimbulkan riak perpecahan. Maksudnya itu bukan riak perpecahan, riak perbedaan lah. Memang perbedaan itu jika mampu disinergikan itu bisa menjadi harmoni yang indah, tetapi riskan kalau tidak kuat untuk mensinergikan. Nah, perbedaan ini atau saling mengkritisi ini kan muncul akibat dari adanya analisa atau adanya pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian bertanya apakah bisa satu pemikiran, jawabannya tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena setiap individu punya potensi berpikir masing-masing, punya pengalaman hidup masing-masing, punya keilmuan masing-masing. Namun yang jadi masalah, selain karena komandonya yang tidak dalam satu komando, ini tidak dalam satu gerbang keilmuan. Artinya begini saudaraku ya, perpecahan narasi atau perpecahan keilmuan ini sudah sampai pada hal-hal yang sifatnya aplikatif atau teknis, tidak lagi pantas untuk dibahas seorang kaliber dewan umpamanya gitu. Nah, perbedaan itu harusnya pada hal-hal yang sangat sepele, pada hal yang teknis, itu pun tidak yang membicarakan bukan level-level elit gitu loh. Jadi perbedaan itu jangan pada aspek yang konseptual. Nah, nanti ketika one gun, one commando, dan one gate, itu perbedaan itu di teknis. Karena apa? Karena one gate, one commando nanti itu membawa keilmuan yang sifatnya yang memiliki arah yang cepat dan memiliki kecepatan informasi dan juga ketepatannya. Nah, jadi
perbedaan itu nanti akan disinergikan dalam perbedaan dalam konsep akan mampu disinergikan, dan perbedaan pada aplikasi itu nanti akan menyesuaikan dengan kondisi. Jadi perpecahannya tidak di mana-mana gitu. Ini kan ketika umpamanya ada peraturan yang keluar atau kebijakan yang keluar, itu sudah menjadi masalah. Jadi begitu saudaraku ya. One Gate, One God dan One Komando ini yang muncul nanti seorang SP tetap. Hanya SP yang bisa melakukan itu. Kalau ini dibiarkan terus, riskan terhadap perpecahan bangsa. Yakin riskan. Saya tidak berdoa untuk hal yang buruk, tetapi gelagatnya kalau dibiarkan ini riskan. Karena sudah menyenggol, bukan menyenggol. Sudah ya bahasanya menyenggol lah, sudah menyenggol suku, sudah menyenggol kelompok. Ini berbahaya. Jadi ketika sudah dalam satu atap Tuhan, ketika sudah dalam satu komando dan dalam satu gerbang kebijakan yang sama, maka nanti perbedaan-perbedaan itu untuk hal-hal yang sifatnya sepele gitu. Jadi orang itu akan lebih produktif nanti. Ke depan orang akan lebih produktif daripada terus memikirkan perbedaan. Jadi lebih baik kerja produktif daripada terus berpikir kritis dan mencari perbedaan-perbedaan. Karena nanti keilmuan akan diluruskan pada kebenaran yang mutlak gitu loh. Jadi arahnya sudah dijelaskan. Jadi tidak lagi ngambang, tidak lagi mentok, tapi keilmuan semua dipastikan kebenarannya arahnya ke sana. Perbedaan itu hanya untuk pengkondisian hal-hal kecil saja. Itu saudaraku ya. Jadi itu gambaran dari One God, One Komando dan One Gate. Jadi satu Tuhan, satu komando, satu gerbang. Sebenarnya ulasan ini sangat luas, tapi agak susah untuk dibelah ya. Irisannya sangat banyak. Nanti kapan-kapan insya Allah saya bahas lagi. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.